Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 957. Kegelapan berangsur-angsur surut, matahari kembali menyinari bumi, dan permukaan danau tetap tenang seperti biasanya. Orang-orang yang berkumpul di sekitar gunung dan danau menunggu untuk memasuki alam rahasia pencerahan tidak bisa lagi tenang, dan suasana hati mereka dapat digambarkan sebagai manik. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan klan Musashi, orang-orang ini pasti sudah bangkit sejak lama. Meski begitu, kemarahan atas keluhan masyarakat sulit diredam, dan masyarakat terus melontarkan pertanyaan. Keluarga Yamamoto berselisih dengan keluarga Musashi. Mereka tahu bahwa alam rahasia pencerahan tidak ada hubungannya dengan keluarga Musashi, tetapi mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan sebaik itu dan terus mengobarkan api. Dengan dukungan keluarga Yamamoto, keadaan menjadi lebih sulit dikendalikan, dan kekacauan dapat terjadi kapan saja. Miyamoto Xiaohe mengirim orang untuk mencoba menenangkan semua orang dan meminta mereka menunggu dengan sabar, tetapi bahkan dia hampir kehilangan kesabarannya. Mengapa rahasia alam pencerahan belum terbuka? Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening dan menatap ke danau yang seperti cermin. Lian sedang bersemangat sekarang. Ketika orang lain gelisah tadi malam, dia berlari untuk tidur siang dan baru saja menikmati sarapan yang lezat. Dalam lingkungan seperti itu, Lian masih bisa tidur dan makan, yang bagi orang lain tampaknya merupakan keajaiban. Bagi Lian, kenapa dia tidak bisa makan dan tidur? Semakin kacau situasinya, semakin penting menjaga mentalitas yang baik, yang dapat dikatakan sebagai keterampilan dasar. Poin pentingnya adalah Lian memahami formasi ini lebih baik daripada siapapun dan mengetahui bahwa rahasia alam pencerahan pasti akan terbuka, tetapi waktunya hanya tertunda sedikit. Kamu tampak khawatir. Ang Li mendatangi Miyamoto Xiaohe dan bertanya sambil memberinya secangkir kopi instan. Miyamoto Xiaohe tidak memiliki banyak nafsu makan, tapi dia tetap meminumnya dan menyesapnya, mengangguk dan berkata, "Ya, saya sangat khawatir." Takut keluarga Musashi kehilangan kepercayaannya di depan semua orang. Lian bertanya lagi. Miyamoto Xiaohe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya takut kehilangan kesempatan." "Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir," kata Lian dan mengangkat tangannya, dan sebuah batu terbang keluar. Papa. Batu-batu tersebut mengapung di atas air lebih dari belasan kali dan kemudian tenggelam ke dasar danau. Tidak ada yang memperhatikan gerakan Ang Li. Bahkan Miyamoto Xiaohe tidak terlalu memperhatikan batu yang tenggelam ke dalam danau. Kenapa dia begitu tenang? Lihat di sana. Tiba-tiba seseorang berteriak keras. Permukaan danau berubah tepat di tempat batu itu tenggelam ke dasar. Batu itu jatuh ke dalam air sehingga menimbulkan percikan. Tetesan air jatuh sehingga menimbulkan riak. Riak air semakin membesar, dan akhirnya membentuk pusaran. Air yang berputar cepat secara bertahap naik ke kolom air, membentuk pemandangan aneh seekor naga yang sedang menghisap air. Kolom air yang menghubungkan langit dan bumi menjadi semakin tebal hingga semua air di danau pegunungan menghilang. Kolom air tebal saat ini terbelah menjadi dua dan menyebar ke kedua sisi, secara bertahap membentuk gerbang langit. Lihat, itulah pintu menuju alam rahasia pencerahan Buddha. Itu benar sekali. Aku mendengar ayahku menyebutkan bahwa gerbang menuju alam rahasia pencerahan terlihat seperti ini. Pintu menuju alam rahasia pencerahan terbuka, benar-benar terbuka. Haha, sepertinya saya akan mendapat kesempatan besar. Orang-orang berteriak kegirangan, dan Kazuhiro Satoyama, yang secara pribadi telah memasuki alam rahasia pencerahan, membenarkan bahwa gerbang surgawi adalah pintu menuju alam rahasia pencerahan. Miyamoto Xiaohe juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kekhawatirannya sebelumnya telah hilang. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Lian lagi. Dia selalu merasa bahwa terbukanya pintu menuju alam rahasia pencerahan ada hubungannya dengan Lian. Batu yang baru saja dilempar Lian adalah batu formasi, yang menjadi kunci untuk membuka pintu rahasia alam pencerahan. Tentu saja Ang Li tidak mau mengakuinya. Tahukah kamu bahwa pintu menuju alam rahasia pencerahan akan terbuka? Miyamoto Xiaohe bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tahu? Lian bertanya. Miyamoto Xiaohe memaksakan senyum dan tidak berkata apa-apa lagi, karena seseorang telah bergegas menuju gerbang alam rahasia pencerahan. Meskipun tidak benar bahwa semakin awal Anda masuk, semakin baik peluangnya, namun semua orang tetap terburu-buru, marah karena mereka akan kehilangan peluang yang hanya datang sekali dalam 20 tahun. Ayo pergi juga. Lian mengangguk, tapi langkahnya tidak cepat. Sebaliknya, dia berjalan untuk mempelajari lebih lanjut tentang formasi inti yang tersembunyi di dasar danau. Apa yang disebut gerbang menuju alam rahasia pencerahan sebenarnya hanyalah sebuah susunan teleportasi acak. Formasi inti di dasar danau merupakan semacam perlindungan, atau pembatas, untuk formasi teleportasi, yang hanya akan berlaku setiap 20 tahun sekali. Di manakah alam rahasia pencerahan? Apakah itu negara lain yang jauh atau ruang dimensi lain, atau sebuah planet di lautan bintang? Lian memikirkan pulau pemakaman Buddha, dan tiba-tiba merasa bahwa pulau pemakaman Buddha mungkin telah terpisah dari bumi, atau setidaknya berada di dimensi lain, bagaimana mungkin pesawat terbang dan satelit tidak dapat memastikan lokasi spesifiknya. Cepatlah.
Miyamoto Xiaohe berhenti di depan gerbang alam rahasia Buddha pencerahan. Anggota keluarga Musashi yang lain juga ada di sana, dan mereka sangat kesal dengan kecerobohan Ang Li, bahkan bisa dikatakan sudah kehilangan kesabaran. Xiaohe, kita masuk dulu, kamu cepat menyusul. Seorang Master Wuzong tingkat ketiga mulai berbicara. Setelah berbicara, tanpa menunggu persetujuan Miyamoto Xiaohe, dia melangkah ke gerbang alam rahasia pencerahan dan menghilang di depan semua orang. Kami akan pergi juga. Anggota keluarga Musashi lainnya juga mengejarnya. Miyamoto Xiaohe tampak jelek, mengetahui bahwa otoritasnya ditantang dalam menghadapi peluang besar. Semua orang ingin mendapat kesempatan besar untuk meningkatkan statusnya di keluarga Musashi. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Apa yang ditakdirkan untuk menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu, dan apa yang ditakdirkan untuk tidak menjadi milikmu tidak dapat diperoleh bahkan jika kamu memaksanya. Ang Li mendatangi Miyamoto Xiaohe dan berkhotbah. Miyamoto Xiaohe memutar matanya ke arah Ang Li dan berkata dengan marah, kalau begitu, aku tidak boleh tertinggal terlalu jauh di belakang orang lain, kalau tidak, barang-barangku mungkin masih dirampas oleh orang lain. Ang Li tidak ingin berdebat dengan Miyamoto Xiaohe dan berkata dengan wajah serius, saya harus mengingatkan Anda bahwa kita mungkin terpisah setelah memasuki alam rahasia pencerahan. Jika saya tidak bersama Anda, sebaiknya Anda mencari cara untuk melindungi diri sendiri. Ingat, hidup adalah hal terpenting, Anda hanya bisa menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu. Petik 2. Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening, tapi masih mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Lian, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Ayo pergi, kata Lian dan berjalan berdampingan dengan Miyamoto Xiaohe menuju gerbang alam rahasia pencerahan. Begitu mereka melangkah ke Tianmen, mereka merasakan kekuatan besar menyedot kedua orang itu. Ang Li, yang telah memiliki beberapa pengalaman teleportasi, tampak relatif tenang, sementara Miyamoto Xiaohe berteriak, tetapi suaranya menghilang dalam sekejap. Terpisah. Lian tahu bahwa dia dan Miyamoto Xiaohe tidak akan segera bertemu di alam rahasia pencerahan Buddha. Dia menutup matanya dan mencoba menenangkan dirinya untuk segera mengurangi gejala sisa dari teleportasi. Bab 958. Lian memandangi ruang gelap di sekitarnya, lalu menatap langit malam. Apakah ini rahasia alam pencerahan? Saat itu baru fajar ketika Lian masuk ke dalam susunan teleportasi, tetapi sekarang langit malam, yang sekali lagi menegaskan spekulasinya bahwa alam rahasia pencerahan tidak ada di negara pulau, atau bahkan di bumi. Nafas yang kuat. Lian menarik napas dalam-dalam dan menemukan bahwa dia berada di alam rahasia pencerahan, dan ada kekuatan tak terlihat yang menyerangnya dari segala arah. Kekuatan Buddha kegelapan. Tubuh Lian mulai menyerap kekuatan tak kasat mata ini. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, selama dia tetap berada di alam rahasia pencerahan ini, tubuh penguasa iblis Buddha miliknya akan meningkat pesat. Tempat yang aneh. Lian bergumam di dalam hatinya, berbalik dan melihat sekeliling lagi, bertanya-tanya apakah akan mencari tempat untuk berlatih atau pergi ke tempat lain. Akhirnya, Ang Li memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Karena alam rahasia pencerahan mengandung kekuatan Buddha kegelapan yang begitu kuat, sangatlah wajar jika memiliki kesempatan lain. Terlalu bodoh untuk hanya tinggal di satu tempat. Desir, desir, desir. Tidak lama setelah Lian keluar, terdengar suara aneh seperti sesuatu yang merangkak di tanah, tapi tidak ada yang terlihat. Salah. Lian tiba-tiba melompat dan mundur lebih dari 10 meter. Hampir di saat yang bersamaan, hanya terdengar suara, pop. Terjadi ledakan dari tempat Lian berdiri tadi, dan cahaya hitam memancar dari tanah, lalu jatuh ke tanah dan tergeletak di sana menatap Lian. Apa ini? Lian merasa sakit di hatinya. Pria yang muncul dari tanah itu seukuran wastafel. Tubuhnya terlihat seperti kumbang, tapi dia berwajah manusia. Ya, itu adalah wajah manusia yang sangat jelek. Mungkinkah ini monster yang disebutkan Kazuhiro Yamamoto? Lian bergumam dalam hati. Merayu. Serangga iblis itu tiba-tiba menjerit, dan suaranya sangat jelek, seolah-olah seseorang sedang menangis. Tidak, orang ini memanggil temannya. Setelah Lian menyadari hal ini, dia segera mengeluarkan belati dan melemparkannya, ingin memakukan lawannya di sana dan pergi sebelum lebih banyak monster datang. Kapan? Suara benturan logam terdengar. Karapas serangga iblis itu sangat keras, dan percikan api bahkan muncul saat belati menghantamnya. Pertahanan orang ini diperkirakan mencapai tingkat pertama dari tubuh penguasa iblis Buddha. Lian secara mental mengevaluasi serangga iblis itu. Merayu. Pukulan barusan tidak hanya gagal membunuh serangga iblis itu, tapi malah membuat marah orang ini. Serangga iblis itu mengeluarkan teriakan marah dan kemudian naik ke udara. Orang ini tidak hanya bisa menggali dan merangkak di bawah tanah, dia juga bisa terbang. Tidak heran Yamamoto Kazuhiro mengatakan bahwa alam rahasia pencerahan Buddha ini sangat berbahaya. Hanya untuk menghadapi serangga iblis semacam ini, orang dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah akan mati di sini. Engah. Serangga iblis itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk cairan hijau ke arah Lian. Lian menghindar dalam sekejap, dan cairan hijau itu mengeluarkan suara, mendesis ketika jatuh ke tanah, dan asap yang menyengat keluar. Cairan hijau yang keluar dari mulut serangga iblis itu ternyata sangat korosif. Apakah ini boleh jika mengenai tubuh manusia?
Lian tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada serangga iblis itu, jika tidak, dia mungkin mempertaruhkan nyawanya di sini. Karena logam biasa tidak dapat melukai serangga iblis, Lian Yunxing tidak menggunakan senjata apapun dan hanya menggunakan tangannya untuk menangani serangga iblis. Panggilan. Ketika serangga iblis itu melihat Lian datang, ia langsung menerkamnya tanpa bersembunyi atau menghindar, dan membuka mulutnya untuk menggigit Lian. Bagaimana Lian bisa membiarkan orang ini berhasil? Dengan goyangan tubuhnya, dia dengan cerdik menghindari serangan serangga iblis itu, dan kemudian meraih sepasang sayap berdaging di bagian depan serangga iblis itu dengan kedua tangannya. Dengan dua suara, pop, sayap serangga iblis itu ditarik oleh Lian. Dengan suara, bang, Ang Li meninju wajah serangga iblis itu dan meledakkan serangga jelek itu dengan satu pukulan. Aneh untuk dikatakan. Setelah serangga iblis itu terbunuh oleh pukulan Ang Li, daging dan darahnya tidak berterbangan kemana-mana, melainkan berubah menjadi kabut hitam. Kekuatan Buddha Kegelapan. Lian merasa bahagia. Kekuatan Buddha gelap yang terbentuk setelah kematian serangga iblis ini jauh lebih kuat daripada kekuatan tak kasat mata di udara, dan itu sangat besar. Panggilan. Lian membuka mulutnya dan menelan kekuatan gelap Buddha. Segera. Setelah mengetahui bahwa serangga iblis akan berubah menjadi kekuatan Buddha Kegelapan setelah kematian, Lian, yang baru saja berencana untuk pergi, memutuskan untuk tidak pergi dan tinggal menunggu kedatangan serangga iblis lainnya. Desir, desir, desir. Suara aneh keluar lagi, dan segera setelah itu, suara, puf puf puf, terdengar dari tanah. Serangga iblis jelek muncul dari tanah, melambaikan sayapnya dan melayang di udara, mengelilingi Lian. Lian menghitung lebih dari 100 serangga iblis muncul di depannya, dan ada lebih banyak serangga iblis yang muncul dari tanah. Ayo, semakin banyak Anda datang, semakin baik. Dengan pengalaman bertempur sebelumnya, Lian menggerakkan tangannya dengan bersih dan langsung menyerang wajah serangga iblis yang merupakan bagian paling rentan dari tubuh serangga iblis tersebut. Bang, bang bang. Satu pukulan pada satu waktu, membunuh dengan sangat bahagia. Setelah setiap serangga iblis mati, ia berubah menjadi kabut hitam dan diludahkan oleh Lian. Serangga iblis ini tidak takut mati, atau mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka hanya tahu cara menyerang, tetapi mereka tidak menyerah sama sekali ketika rekan mereka terbunuh, dan mereka menerkam Lian dengan putus asa. Lian membunuh semua serangga iblis ini dengan kehebatannya, satu membunuh satu, dua membunuh sepasang. Adapun serangan serangga iblis ini terhadap Lian, Lian menutup mata. Pencapaian besar ketiga dari tubuh penguasa iblis Buddha membuatnya tidak takut terhadap serangan serangga iblis ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah cairan hijau korosif dari serangga iblis tersebut. Meskipun tidak akan membunuh Anda jika mengenai Anda, namun akan menimbulkan rasa sakit dan sangat menjijikkan. Oleh karena itu, kecuali serangga iblis menyerang dengan cairan korosif, Lian akan menghindar. Jika tidak, dia akan berdiri di sana tanpa bergerak dan mencoba yang terbaik untuk membunuh serangga iblis tersebut. Bintang-bintang berangsur-angsur memudar, dan kegelapan dibubarkan oleh sinar matahari. Ada ratusan lubang di tanah, dan Lian duduk bersila di atas lubang itu. Semua lubang ini ditinggalkan oleh serangga iblis yang keluar dari tanah. Ratusan lubang melambangkan ratusan serangga iblis, semuanya telah mati secara tragis di bawah tangan Lian dan berubah menjadi kekuatan gelap dan diserap. Saat matahari bergerak di atas kepalanya, Lian membuka matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Pencapaian besar keempat dari tubuh penguasa iblis Buddha. Bukankah ini terlalu mudah? Serangga iblis yang mematikan bagi orang lain ternyata menjadi tonik yang hebat bagi Lian, memungkinkan dia dengan mudah menyempurnakan tubuh iblis Buddha ke tingkat keempat tanpa hambatan apapun. Benar-benar ada peluang besar yang menanti saya di alam rahasia pencerahan Buddha ini. Lian sangat gembira dan tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan melangkah maju. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan satu harta pun, selama Anda membunuh cukup banyak serangga iblis, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Rasanya sesederhana membunuh monster dan meningkatkan dalam game. Peluang, aku datang. Lian percaya bahwa peluangnya di alam rahasia pencerahan pasti lebih dari ini. Bab 959. Setelah berjalan selama beberapa jam di alam rahasia pencerahan Buddha, Lian menemukan dirinya berada di pegunungan. Tidak ada yang tahu seberapa besar dunia rahasia pencerahan ini. Yang lain tidak seberuntung Ang Li dan bisa membunuh tanpa takut pada serangga setan. Dalam perjalanannya, Lian menemukan banyak tulang. Ada yang baru saja meninggal, ada juga yang telah memasuki alam rahasia pencerahan Buddha dan meninggal tanpa diketahui kapan. Orang-orang ini memiliki sejumlah emas, perak, perhiasan, dan beberapa senjata tajam, tetapi tidak satupun yang diinginkan Lian. Sial, sial. Terdengar suara dentang logam, dan seseorang sedang bertarung di depan. Lian mempercepat langkahnya dan bergegas mendekat untuk melihatnya. Saya melihat seorang pria parubaya memegang pedang sepanjang hampir 2 meter bertarung dengan elang hitam. Elang hitam ini berukuran 10 meter ketika ia melebarkan sayapnya dan sangat ganas. Ang Li hanya melihat sekali dan memutuskan bahwa elang hitam adalah monster yang lebih maju daripada serangga iblis, dan juga memiliki pertahanan yang kuat. Pria parubaya setidaknya memiliki budidaya seni bela diri tingkat kedua, dan pedang lebar di tangannya benar-benar luar biasa, tetapi pedang lebar itu tidak dapat melukai elang hitam sama sekali ketika dia menebasnya.
Di sisi lain, setiap pukulan dari elang hitam itu berakibat fatal bagi pria parubaya itu. Lian tidak mengenal pria parubaya itu dan tidak ingin ikut campur dalam urusannya sendiri. Namun, karena mengira pria besar ini adalah orang hidup pertama yang dia temui ketika dia memasuki alam rahasia pencerahan, dia ingin belajar sesuatu dari mulutnya. Selain itu, elang hitam juga ingin diburu oleh Lian, jadi Lian mau tidak mau mengambil tindakan. Bang! Lian memanfaatkan ketidaksiapan elang hitam, melompat ke belakangnya, lalu meninjunya hingga jatuh. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan serangga iblis tersebut, namun tidak ada gunanya sama sekali ketika mengenai Black Eagle, dan bahkan tidak melukai lawan sama sekali. Ketika elang hitam menemukan seseorang di punggungnya, dia segera berhenti terjerat dengan pria parubaya itu, melambaikan sayapnya dan terbang ke langit. Saudaraku, hati-hati, bulu di tubuhnya lebih tajam dari pisau. Pria parubaya itu mengingatkan dengan lantang sambil berdiri di tanah. Benar saja, beberapa bulu di punggung elang hitam tiba-tiba berdiri, lalu menghantam Lian seperti anak panah. Bulu-bulu ini memang lebih tajam dari belati, tapi sayangnya masih belum bisa melukai Lian, tapi masih terasa sakit saat dipukul. Panggilan. Setelah elang hitam mengetahui bahwa senjata yang disembunyikan bulu itu tidak dapat melukai Lian, dia tiba-tiba berguling di udara dan mencoba menjatuhkan Lian hingga mati dari udara. Sayangnya Ang Li diremehkan. Lian memiliki kemampuan zodiak, dan sepasang sayap yang hampir transparan telah tumbuh di punggungnya. Dia bersandar di punggung elang hitam, dan pada saat yang sama dia memegang erat leher elang hitam dengan kedua tangannya, mencoba untuk melakukannya. Mencekik pria besar ini sampai mati. Trik ini berhasil. Black Hawk gagal melempar Ang Li setelah beberapa kali melakukan manuver terbang yang sulit. Sebaliknya, ia tidak bisa bernapas karena lehernya ditahan oleh Ang Li, dan ia bergoyang dan jatuh ke tanah seperti pesawat yang tidak terkendali. Ledakan. Elang hitam itu jatuh ke tanah dan tiba-tiba tergores puluhan meter jauhnya, dan semua pohon serta bebatuan di tengahnya hancur berkeping-keping. Meski begitu, elang hitam itu belum mati, mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang ke angkasa kembali. Tentu saja, Ang Li tidak akan memberikan kesempatan kepada Black Hawk untuk terbang lagi. Dia memeluk erat leher Black Hawk dengan kedua tangannya dan terus mencekik rencananya. Melihat elang hitam akan segera mati, Lian tiba-tiba menyadari suara terobosan udara di belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat pria parubaya yang baru saja bertarung dengan Black Hawk berdiri di belakangnya pada suatu saat, memegang pedang sepanjang 2 meter di tangannya dan menebas bagian belakang leher Lian. Benar sekali, sasaran serangan pria parubaya ini bukanlah Black Hawk, melainkan Ang Li, dan dia ingin memenggal kepalanya. Seorang Master Wuzong tingkat kedua, pedang di tangannya juga luar biasa. Meskipun Lian telah mencapai tubuh tiran Buddha Iblis tingkat keempat, dia tidak berani membiarkan lawannya benar-benar memukul lehernya dengan pukulan ini. Panggilan. Begitu Lian mengendurkan tangannya, dia meluncur turun dari tubuh elang hitam. Kapan? Pukulan pria parubaya itu gagal mengenai Lian, melainkan mengenai kepala elang hitam. Pedang sepanjang 2 meter itu tiba-tiba patah, dan kepala elang hitam yang tidak bisa dihancurkan juga terkoyak, dengan bekas darah muncul, dan dia langsung pingsan. Wajah Lian menjadi gelap ketika dia melihat ini, mengetahui bahwa pihak lain baru saja melepaskan tembakan dan sangat ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Ketika pria parubaya itu melihat bahwa dia melewatkan sebuah pukulan, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia melemparkan setengah dari pedangnya ke arah Lian sebagai senjata tersembunyi. Lian mendengus dingin, mengulurkan tangannya untuk menangkap pisau besar yang dilemparkan lawan, dan hampir di saat yang sama, dia mengepakkan sayap transparan di belakang punggungnya dan berteleportasi untuk memblokir mundurnya lawan. Pria parubaya itu terkejut, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pinggangnya, dan cambuk yang menyambar ke arah Lian. Lian mengayunkan pedang di tangannya dan menghadapnya. Terdengar suara, pop. Cambuk itu menangkap bilahnya dan terjerat. Pada saat yang sama, Lian merasakan aliran listrik datang dari dirinya, dan tubuhnya terguncang. Dia hampir membuang pisau besar di tangannya. Namun, Lian berhasil menahan serangan arus listrik. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dengan keras dan memotong cambuk petir dengan suara, pop. Pria parubaya itu semakin terkejut saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya yang lain sedikit dan mendengar ledakan, dan kepulan asap membubung dari tanah. Ingin melarikan diri dari kabut. Lian mendengus dingin. Kekuatan tanda zodiaknya bisa berteleportasi beberapa kali lebih cepat daripada pria parubaya. Pria parubaya itu berlari dengan seluruh kekuatannya sambil melihat ke belakang. Dia tidak melihat Lian mengejarnya, dan dia merasa senang, tetapi pada saat ini dia mendengar suara pop di telinganya. Kemudian, pria parubaya itu kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Pria parubaya itu menekankan tangannya ke tanah dan mencoba berdiri kembali. Baru kemudian dia menyadari bahwa kaki kirinya hilang dari lutut ke bawah. Dia memikirkan suara, puff tadi. Ternyata kakinya telah terpotong. Ledakan. Pria parubaya itu diinjak punggungnya, dan tubuh bagian atasnya yang baru saja berdiri segera bersentuhan kembali dengan bumi. Jika kamu bergerak lagi aku akan memenggal kepalamu. Lian menginjak punggung pria parubaya itu dengan satu kaki, dan meletakkan pedang patah di leher pria itu. Pria parubaya itu berteriak ngeri, pahlawanku, tolong selamatkan hidupku. Pahlawanku, tolong selamatkan hidupku.
Katakan padaku, kenapa kamu baru saja menyerangku? Lian bertanya dengan suara dingin. Pahlawanku, tolong selamatkan hidupku. Aku bodoh dan seharusnya tidak mengintip harta karun di tubuhmu. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya pedang dan lengan kanannya terangkat. Lian menusukkan pisau ke leher pria itu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin mendengar kebenaran. Jika Anda berani mengatakan kebohongan lagi, Anda tidak perlu berbicara lagi. Meskipun pria parubaya memiliki kekuatan Wuzong tingkat kedua, rasa sakit karena patah lengan dan kaki juga tak tertahankan baginya. Selain itu, kata-kata ancaman Lian telah membuatnya berkeringat lemah. Baiklah, aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya padamu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku setelah aku memberitahumu. Katakan, perintah Lian tanpa ekspresi. Bab 960. Keluarga Yamamoto mempekerjakan saya. Coba pikirkan, kamu membunuh Yamamoto Koharo dan Yamamoto Chiharu satu demi satu. Tidak mungkin keluarga Yamamoto membiarkanmu hidup, jadi mereka mempekerjakanku untuk membunuhmu. Pria parubaya itu berkhotbah dalam satu tarikan napas. Keluarga Yamamoto. Karena keluarga Yamamoto lah yang ingin membunuhku, mengapa mereka perlu meminjam bantuan orang luar? Lian bergumam pelan. Pria parubaya itu buru-buru berkata, keluarga Yamamoto baru-baru ini bertengkar dengan keluarga Musashi. Dapat dikatakan bahwa vitalitas mereka telah rusak parah. Mereka takut menyebabkan perang lagi, jadi mereka mempekerjakan saya, orang luar, untuk lakukan itu. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Lian mengangguk dan terus berkhotbah. Namun, saya khawatir Anda tidak mengetahui satu hal. Yaitu Yamamoto Kazuhiro datang kepada saya sebelumnya dan mencapai kesepakatan dengan saya. Dia tidak akan pernah menyerang saya di alam rahasia pencerahan Buddha, setidaknya tidak sekarang. Ah! Seru pria parubaya itu, jelas dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Engah! Lian mengangkat pisaunya dan memenggal kepala pria itu dengan satu pisau, dan menemukan bahwa dia sedang memegang bom sinyal di tangannya. Ingin mengirimkan sinyal, sepertinya dia tidak bertindak sendiri. Ada juga kaki tangannya di dunia rahasia UFO. Lian sedikit mengernyit, memikirkan kata-kata pria parubaya itu di benaknya. Keluarga Yamamoto mungkin sangat menginginkan nyawanya sendiri, tapi Yamamoto Kazuhiro memiliki permintaan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini di alam rahasia pencerahan ini, apalagi mempekerjakan seseorang untuk membunuhnya saat ini. Karena pria di depanku tidak dipekerjakan oleh keluarga Yamamoto, siapakah dia? Klan Musashi. Alis Lian kembali menegang. Satu-satunya orang yang benar-benar saya sakiti di sini adalah keluarga Yamamoto. Keluarga kecil lainnya tidak tahu atau memiliki kemampuan untuk menyewa ahli seni bela diri tingkat kedua untuk menghadapinya. Tidak jelas apakah ini adalah tipuan yang disengaja oleh keluarga Yamamoto, tapi ini mengingatkan Ang Li akan satu hal, dia harus waspada terhadap klan Musashi. Menjatuhkan tubuhnya kepada sang jenderal, Lian berbalik dan membunuh elang hitam, dan kemudian melanjutkan berjalan lebih jauh ke alam rahasia pencerahan Buddha. Sore-sore, Miyamoto Xiaohe terhuyung dan dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh seorang wanita tua berambut putih. Melihat bahwa tidak mungkin, Miyamoto Xiaohe berhenti dan berbalik menghadap wanita tua berambut putih itu, dan berkata dengan muram, Asomei, saya anggota keluarga Musashi. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya untuk bermusuhan dengan keluarga Musashi? Asomei, tes-tes, tersenyum dan berkata, Miyamoto Xiaohe, kamu, anak haram, menganggap dirimu terlalu tinggi. Tapi sekali lagi, jika bukan karena tabu bahwa kamu berasal dari keluarga Musashi, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri sejauh ini. Petik 2. Setelah suaranya terdiam sebentar, dia mengulurkan tangannya dan berkhotbah. Bawalah, wanita tua, aku benar-benar akan membunuhmu di sini. Bahkan keluarga Musashi tidak akan bisa melindungimu. Ekspresi Miyamoto Xiaohe terus berubah, dia telah bertarung melawan Asomei. Lawannya adalah master di alam Wuzong, dan dia bukan tandingannya sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu terlalu sial. Miyamoto Xiaohe jelas memasuki gerbang dunia rahasia bersama Ang Li, tetapi keduanya diteleportasi ke tempat yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, Miyamoto Xiaohe tidak hanya tidak menemukan Ang Li, dia bahkan tidak bertemu dengan karakter lain dari keluarga Musashi. Siang harinya, Miyamoto Xiaohe secara tidak sengaja mendapat foto rahasia dari orang yang sudah meninggal, dan bertemu dengan Asomei. Miyamoto Xiaohe tidak bisa menyingkirkan Asomei setelah melarikan diri sepanjang sore. Sebaliknya, dia dipaksa dalam situasi putus asa oleh pihak lain. Oke, aku akan memberikannya padamu, tapi kamu harus menepati janjimu dan melepaskanku, kata Miyamoto Xiaohe dengan gigi terkatup. Mudah diucapkan, kata Asomei sambil tersenyum tipis. Ini dia. Miyamoto Xiaohe mengeluarkan perkamen tua dan membuangnya. Asomei mengabaikan Miyamoto Xiaohe dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambil perkamen di udara. Meraih gulungan perkamen di tangannya, ekspresi Asomei berubah. Ini terasa salah. Asomei hanya merasa telapak tangannya mati rasa, dan dia secara naluriah melemparkan perkamen di tangannya ke tanah. Dasar jalang, beraninya kamu meracuniku. Asomei sangat marah, dengan niat membunuh di matanya, dia berbalik dan bergegas menuju Miyamoto Xiaohe. Miyamoto Xiaohe akhirnya mendapatkan peta rahasia,
jadi tentu saja dia tidak akan memberikannya dengan mudah kepada Asomei, jika tidak, dia tidak akan menanganinya terlalu lama. Perkamen yang baru saja dibuang itu memang palsu, dan diolesi dengan racun rahasia Miyamoto Xiaohe. Miyamoto Xiaohe tidak menyangka akan membunuh Asomei dengan gambar palsu yang diberi racun, tapi hanya berharap bisa mengulur waktu yang berharga untuk dirinya sendiri. Sayangnya, dia masih salah menilai kekuatan Master Alam Wuzong, dan ada kesenjangan besar di antara keduanya. Dalam sekejap, Asomei berada di belakang Miyamoto Xiaohe, mengangkat tongkat di tangannya dan menghancurkannya. Pergilah ke neraka. Dia memukul Aso dengan seluruh kekuatannya. Dalam amarahnya, dia tidak peduli apakah Miyamoto Koharu adalah anggota keluarga Musashi atau bukan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Sudah berakhir. Jantung Miyamoto Xiaohe berdebar dan hatinya tenggelam ke dasar, mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari pukulan ini apapun yang terjadi. Jika saya tahu lebih awal, saya akan memberikan gambaran aslinya. Miyamoto Xiaohe merasa sedikit menyesal. Hidup lebih penting daripada sebuah gambar. Dia hanya tidak menyangka Asomei akan melawannya sampai mati, karena setelah diracuni, menjadi begitu putus asa akan mempercepat berkembangnya racun tersebut. Miyamoto Xiaohe hanya sempat menoleh ke belakang dan melihat tongkat di tangan Asomei telah mencapai bagian atas kepalanya. Asomei memiliki senyuman sinis di wajahnya, bahkan jika dia benar-benar akan mati karena racun, dia akan membunuh Miyamoto Xiaohe sebelum dia meninggal, jika tidak, dia tidak akan bisa menelan nafas ini bahkan jika dia mati. Melihat Miyamoto Xiaohe akan mati di bawah tongkat, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya melayang, dan kemudian dengan cepat menjauhkan dirinya dari tongkat di atas kepalanya, mencapai tempat yang jauhnya lebih dari 10 meter dalam sekejap. Asomei tidak menyangka Miyamoto Xiaohe bisa lepas dari tongkatnya. Dia tidak berhenti sama sekali, dan tongkat itu menghantam tanah dengan suara keras. Pukulan telak dari Master Alam Wuzong langsung menghancurkan kawah besar ke tanah, dan retakan menyebar ke segala arah. Asomei mendongak dan melihat Miyamoto Xiaohe dipeluk oleh seorang pria dengan sayap hampir transparan di punggungnya, ekspresinya berubah. "Apakah kamu suami gadis itu?" "Liang!" teriak Miyamoto Xiaohe gembira, tidak menyangka dia akan diselamatkan oleh Liang di saat kritis. Ekspresi Asomei terus berubah. Hanya dari fakta bahwa Lian dapat dengan mudah menyelamatkan Miyamoto Xiaohe dari serangan penuhnya barusan, terlihat bahwa kekuatan Lian tidak kalah dengan miliknya, dan mungkin lebih baik dari miliknya. Terlebih lagi, dia sekarang diracuni, dan racunnya telah menyebar hingga seluruh lengannya kehilangan kesadaran. Jika mereka bertarung, dia tidak punya peluang untuk menang. Jika keadaan tidak berubah, sampai jumpa lagi. Asomei mendengus dingin, menembakkan senjata tersembunyi ke arah Ang Li dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bersambung.